Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Vita Arsya Anggraini dengan NIM 200205161 dari kelas 24 D3 Rekam Medis Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan dosen pengampu Ibu Lisdia Dewi Arini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin. Kelenjar endokrin yaitu organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki duktus atau pembuluh atau saluran, sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Struktur kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresinya disebut dengan hormon. Yang selanjutnya itu fungsi dari endokrin. Yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. 2. Menstimulasi urutan perkembangan. 3. Mengkoordinasi sistem reproduktif. 4. Memelihara lingkungan internal yang optimal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau biasa dikenal sebagai kelenjar pituitari merupakan kelenjar berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Tak heran bila kelenjar hipofisis sering dijuluki kelenjar master, karena hormon yang diproduksinya dapat mempengaruhi organ dan kelenjar lain, seperti organ reproduksi, kelenjar tiroid, dan kelenjar adrenal. Oleh karenanya, gangguan pada kelenjar hipofisis berisiko mendatangkan banyak gangguan kesehatan. Yang selanjutnya ada kelenjar tiroid, kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon yaitu tiroksin dan triodon-tironin. Hormon ini dibuat dari folikel jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari darah. Oleh sebab itu, kekurangan yodium dalam makanan dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok hingga 15 kali. Yang selanjutnya yaitu ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan parahormon atau PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Jika kelebihan hormon akan berakibat kadar kalsium dalam darah meningkat. Jika kekurangan hormon menyebabkan kekejangan disebut tetanus. Yang selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot, glukosa dimetabolisasi dan disimpan dalam bentuk cadangan. Di sel hati, insulin mempercepat proses pembentukan glikogen dan pembentukan lemak. Yang selanjutnya ada kelenjar gonad atau yang disebut dengan kelenjar kelamin. Pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama ada estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Yang kedua ada progesteron yaitu mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi.
Selanjutnya ada testis. Testis mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria. Sekresi hormon tersebut dirangsang oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai patologi sistem endokrin. Yang pertama ada penyakit Addison. Penyakit Addison adalah kerusakan pada kelenjar adrenal sehingga tidak memproduksi hormon yang memadai untuk tubuh. Yang kedua yaitu hipertiroidisme, yaitu kondisi di mana kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan. 3. Myxedema, ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan interstitial pada tubuh. 4. Kretinisme, yaitu keadaan di mana individu mengalami hipotiroidisme yang ekstrim selama kehidupan janin, bayi, dan masa anak-anak. 5. Ada gangguan sistem reproduksi. Yang terakhir yaitu sindrom pramenstruasi atau PMS. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saat saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.